Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali dalam salah satu program kesayangan kita bersama tentunya, program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, selama kurang lebih 1 jam mendatang, kita akan menemani kebersamaan Anda dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga nantinya kita akan persilakan para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah sore hari ini pemirsa telah bersama kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sudah masuk pekan libur ini Ustaz. Hampir. Hampir ya, Masya Allah. Tidak safar Ustaz? Insyaallah besok. Insyaallah besok. Naam, Masya Allah. Sore hari ini kita menemani pemirsa Ustaz. Insyaallah. Insyaallah menjawab pertanyaan yang masuk nanti. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka untuk membuka program live interaktif kita sore hari ini yang akan disampaikan tentunya oleh guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, berikut juga kaum muslimin yang juga turut mendengarkan di radio-radio sunnah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keberkahan, istiqamahan dalam berpegang dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah keteladanan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak ingin menyelisihi nasihat dan pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. Kisah ini diceritakan dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau menyatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a thumma ansaraf." Satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Kemudian beliau pergi. Fa akhadha bi yadi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian beliau menggandeng tangan Abdullah bin Mas'ud hatta kharaja bihi ila Batha Makkah. Beliau diajak sampai keluar dari tempat keramaian dari Makkah, diajak ke sebuah tempat namanya Batha. Batha itu artinya adalah tempat yang dipenuhi di atasnya dengan kerikil. Karena di daerah Jazirah Arab tempatnya selalu dan sering dipenuhi dengan pasir. Hingga ketika mereka ingin duduk dengan tenang, bersih, tidak terganggu dengan debu, mereka biasanya membawa kerikil yang kecil-kecil, ditata di atasnya atau dihamburkan, kemudian mereka duduk di atas kerikil itu. Ini disebut Batha, daerah yang banyak kerikilnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abdullah bin Mas'ud keluar kota Makkah sampai di tempat Batha itu. Gelap, tidak ada lampu dan tidak ada keramaian. Fa'ajlasahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk duduk. Thumma khatta alaihi khattan. Kemudian beliau menggarisi Abdullah bin Mas'ud. Beliau duduk di tempat itu, kemudian dikasih garis di depannya, di belakangnya.
Kemudian beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "La tabrahanna khattaka fa innahu ya'tika rijalun. La tukallimhum wa la yukallimunak. Fa innahum la yukallimunak." Kamu ndak usah pindah dari garis yang aku buat ini untukmu. Duduk di sini. Nanti akan ada orang-orang yang datang kepadamu. Kamu jangan ajak bicara mereka. Mereka tidak bakal mengajak bicara engkau. Thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arad. Kemudian beliau pergi meninggalkan aku ke tempat yang beliau inginkan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Fabaina ana jalisun fi khatti." Ketika aku duduk di tempat yang digarisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idz ja'ani rijalun ka'annahumuz zultu asy'aruhum wa ajsamuhum." Tiba-tiba ada beberapa orang datang. Mereka penampilannya hitam, mengerikan. La ara auratan wala qishran. Ya, jadi dikatakan ka'annahumuz zultu itu artinya adalah orang-orang hitam dari beberapa daerah Sudan dan sekitarnya. Mereka berkulit hitam, tapi hitamnya hitam pekat. Sampai tidak bisa dibedakan. Ini rambutnya, kemudian badannya hitam semua. Bahkan bukan hanya itu. La ara auratan wala qishran. Mereka tidak pakai baju. Tetapi aku enggak kelihatan. Bentuk tubuh mereka, auratnya enggak kelihatan. Sampai dalam beberapa riwayat dikatakan, "Man haula ya Rasulullah?" Sampai Abdul Mas'ud tanya ketika Nabi SAW datang, mereka itu sebenarnya siapa? Maka Nabi SAW mengatakan, "Haula'i jinnu nasibin. Ja'u yakhtasimuna ilayya fi ba'di amrin minhum." Mereka adalah jin dari bangsa atau negeri Nasibin. Mereka datang untuk melapor kepadaku, untuk mengadu tentang permasalahan mereka, dan ini yang disebutkan dalam firman Allah, "Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Dan ketika kami arahkan kepada engkau Muhammad beberapa bangsa jin, mereka akhirnya mendengarkan Al-Qur'an. Ini kisahnya. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan. Katanya, "Tsumma yasduruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian jin itu mereka tidak datang, mereka tidak fayantahuna ilayya la yujawizuna al-khat. Mereka mendekat kepadaku, duduk di sekitarku, tapi mereka enggak melewati garis yang dibuat Nabi SAW. Dan aku diam aja. Thumma yasduruna ila Rasulillah SAW. Kemudian mereka pergi ke arah Nabi SAW. Aku khawatir Nabi SAW ini pergi ke tempat itu ternyata diikuti oleh orang-orang yang mengerikan tadi. Tapi pesan Nabi SAW, duduk. Tidak usah pergi, tidak usah berbicara, tapi duduk. Akhirnya hatta kana akhirul lail. Mereka tidak lagi kembali. Mereka mencari Nabi SAW, tapi mereka tidak kembali ke tempat ini. Walakin ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana jalis. Akhirnya Nabi SAW datang di waktu fajar itu. Kemudian aku dalam kondisi terduduk. Faqal laqad urani mundzul lailah. Nabi SAW kemudian mengatakan, sejak malam aku belum tidur. Dalam riwayat lain dikatakan, fasamara ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kana minal fajr. Maka Rasulullah SAW begadang bersama mereka orang-orang itu sampai datang waktu fajar. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khatti fatawassada fakhidhi. Maka setelah itu Nabi SAW masuk ke tempatku. Masuk ke tempat yang sudah beliau garis. Kemudian beliau tiduran dan pahaku dijadikan bantal beliau. Faraqada fakana idza raqada nafakh. Akhirnya beliau tidur. Dan beliau biasanya kalau sudah tidur beliau sampai mendengkur, keluar suara ketika orang tidur nyenyak. Akhirnya beliau tidur seperti itu. Fabaina ana qa'idun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttakhidan fakhidhi wisadatahu. Ketika aku dalam kondisi duduk dan Nabi SAW tertidur di atas pangkuanku, idh ana birijalin alaihim thiyabu bidhin. Allahu a'lamu ma bihim minal jamal. Tiba-tiba datang lagi beberapa orang. Datang tapi pakaian mereka sekarang putih sekali. Pokoknya Allah aja yang tahu bagaimana cara memberikan sifat mereka, ketampanannya luar biasa. Kemudian
fajalasa ta'ifatum minhum 'inda ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatum minhum 'inda rijlaihi. Sebagian mereka duduk di dekat kepala Nabi SAW. Sebagian mereka duduk di arah kaki Nabi SAW. Lalu bagian mereka mengatakan, ma ra'ayna 'abdan utiya mithla hadza an-nabi. Kita tidak pernah melihat ada makhluk Allah satupun yang mendapat keistimewaan seperti orang Nabi ini. Seperti Nabi yang kita lihat dekat ini. Inna 'ainaihi tanamani walakinna qalbahu yaqdhan atau kama qala. Ini dua matanya tidur tapi hatinya dalam kondisi terjaga. Idribu lahu mathalan. Ayo sekarang kita bikin dia sebuah permisalan. Ini orang-orang yang di sekitar itu kemudian mereka pengen kita bikin perumpamaan orang yang tidur ini sekarang. Mathala sayyidin bana qasran. Thumma ja'ala ma'dubatan. Thumma da'a an-nasa ila ma'dubatihi. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa syariba min syarabihi wa man lam yujibhu aqabahu aw 'adzabah. Maka mereka sambil berbicara ini orang-orang ini, mereka kemudian mengatakan permisalan yang pantas untuk Nabi ini adalah ada orang yang membuat sebuah istana. Setelah membuat istana, dia bikin pesta besar. Kemudian setelah itu dia mengajak orang untuk merayakan pesta makan tersebut. Maka orang yang datang ke tempat pesta itu mereka bisa makan, mereka bisa minum. Tetapi orang yang tidak datang bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi mereka akan disiksa. Kemudian setelah itu tsummartafa'u, kemudian mereka pergi. Beberapa ulama yang menafsirkan ini mengatakan artinya mereka kemudian pergi atau mereka kemudian naik ke langit. Karena di dalam hadis dikatakan tsummartafa'u, kemudian mereka ke arah atas, begitu. Kemudian tsumastayqadha Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian terbangun. Lalu beliau mengatakan, asami'ta kalama haula, wahai Abdullah Mas'ud, kamu dengar enggak apa yang mereka bicara? Atadri man haula, kamu juga kenal enggak siapa mereka? Qultullah wa rasuluhu a'lam, aku enggak ngerti. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, humul malaikah, mereka adalah para malaikat. Thumma qal, atadri al-mathala alladhi darabu, kamu tahu enggak apa permisalan yang mereka buat? Qultullah wa rasuluhu a'lam, mau katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, al-mathalul ladzi darabu ar-Rahman. Maksud yang mereka buat perumpamaan itu adalah Allah Azza wa Jal. Banal jannah, Allah membuat surga. Thumma da'an nas atau da'a ibadahu ila ad-dukhuli fiha. Kemudian Allah Azza wa Jal mengajak para hambanya untuk masuk ke dalam surga itu. Dan Allah mengutus seseorang, dan seorang itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman ajabahu dakhalaha wa man lam yujibhu azzabahu aw aqabahu. Orang yang mau nurut kepada Nabi SAW dia masuk surga. Dan orang yang tidak mau nurut kepada Nabi SAW bukan hanya tidak masuk surga, tapi dia akan dimasukkan ke dalam siksa, dihukum. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini menunjukkan bahwa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan satu-satunya. Mengikuti perintah beliau harga mati. Tidak boleh seseorang beranggapan bahwa sebuah ajaran beliau tidak sesuai dengan kebiasaan atau tidak aku sukai atau ada pilihan lain yang bisa aku lebih prioritaskan daripada sunnah tersebut. Karena pilihannya hanya ada dua. Orang yang mau mengikuti masuk surga, mendapatkan makan, minum dan semua kenikmatannya. Sedangkan orang yang tidak, bukan hanya dia terhalangi dari kebaikan, tapi dia akan disiksa. Karena di neraka atau di akhirat tidak ada pilihan kecuali surga dan neraka. Orang tidak masuk surga, berarti dia masuk neraka. Tidak ada tempat antara dua tempat. Surga dan neraka, di tengah ada tempat yang tengah-tengah tidak ada. Maka Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia adalah orang yang menang. Dan dalam hadis ini
juga ada keteladanan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bagaimana beliau berusaha untuk meneladani dan mensikapi perintah Nabi SAW, tidak berani untuk menyelisih sedikit pun. Hanya suruh duduk, digarisin juga, tidak masuk akal juga. Tapi beliau tahu ini perintah Nabi SAW, standarnya standar wahyu. Apapun yang beliau perintahkan, aku harus ikuti. Ternyata Allah kasih dia keselamatan. Yang datang orang paling mengerikan, dan ternyata mereka adalah jin. Kemudian yang datang adalah orang paling tampan, yaitu para malaikat. Beliau tidak ada apa-apa, karena beliau menjalankan perintah Nabi SAW. Semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita untuk bisa istiqamah, mengikuti petunjuk beliau, ajaran beliau dengan lapang dada, dengan sabar, dan semoga Allah ridha kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Barakallahu atas fikum. satu untayan nasihat yang telah diberikan. Masya Allah, semoga dari nasihat yang beliau sampaikan kita bisa mengambil pelajaran di sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif sore hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan kembali kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami undang Anda sekalian untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik pemirsa dan juga Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami di sore hari ini. Pertanyaan pertama ada dari saudari Widi Bakhtiar di Banten. Pertanyaannya Ustadz, apakah istri harus menurut kepada suami apabila suami melarang istri mendengarkan ceramah Ustadz secara online, baik itu melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya dari rumah? Suami lebih menyarankan untuk mendengarkan murotal saja, karena suami khawatir istri jadi lebih mengagumi Ustadz daripada suami. Suami agak posesif, artinya sedikit cemburu. Istri lebih sreg mendengarkan ceramah Ustadz karena secara keilmuan lebih dalam. Apakah istri harus menurut suami untuk tidak mendengarkan ceramah dan cukup hanya mengaji murotal saja Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik. Sebelumnya, menjadi tugas kepala keluarga untuk memberikan kesempatan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya agar mereka bisa menikmati ajaran Islam. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, menyelamatkan diri dari api neraka tafsirnya adalah allimu auladakum wa ahlikumul khair. Ajarkan keluarga dan anak-anak kalian kebaikan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, permasalahan yang menjadi fenomena dan ini tidak dipungkiri. Ketika ada kecemburuan dari seorang kepala keluarga, kita katakan seandainya kecemburuan itu tidak menghalangi kebaikan, wallahu a'lam tidak apa-apa. Dan yang terjadi kebalikannya, kebanyakan orang justru kehilangan rasa cemburu. Istrinya keluar menggunakan pakaian berdandan, menampilkan bentuk lekuk tubuhnya, kemudian menggunakan parfum, berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram di tempat kerja, bahkan bisa lebih mesra dari dia sendiri. Tapi dia tidak cemburu sama sekali. Ini adalah realita yang memprihatinkan. Maka ketika ada suami pencemburu, sebenarnya ini adalah nilai positif. Hanya saja, kecemburuan itu seperti kita sebutkan tidak boleh menghalangi kebaikan. Ketika seorang cemburu, akhirnya dia tidak boleh silaturahmi kepada ibunya, tidak boleh bertemu dengan kakak dan adiknya. Karena sebagian suami ketika cemburu, sampai sang istri tidak boleh salaman dengan kakaknya, tidak boleh bercanda dengan adik laki-lakinya karena dia cemburu. Ini cemburu yang tidak pada tempatnya ketika orang-orang itu mahramnya.
Sudah semestinya suami pun bahagia. Alhamdulillah ada keharmonisan dalam rumah tangga, baik rumah tangga dia ataupun rumah tangga inti dari sang istri. Selama itu memang tidak membuat kerugian dalam rumah tangga sang suami. Kemudian dalam masalah lain atau di waktu dan kesempatan yang sama, ada beberapa akhwat dan ummahat ketika mereka mendengarkan kajian berupa visual, video, YouTube dan semacamnya, mereka akan melihat sosok pemateri dan menikmati. Lihat bagaimana Ustadz Fulan, lihat bagaimana jenggotnya, lihat bagaimana pakaiannya. Ini kalau pakaian biasanya bisa matching, ini biasanya gaya tutur katanya. Itu tidak dipungkiri. Dan ini adalah realita yang berbahaya. Seorang istri, sebagaimana para laki-laki dituntut untuk menundukkan pandangan, mereka pun demikian. Harus menundukkan pandangan sekalipun kepada sang pemateri dan agama. Tidak ada bedanya dan pengecualian. Kalau seandainya tujuannya adalah untuk lebih memperhatikan, mudah-mudahan dimaklumi. Akan tapi kalau sampai pada pembahasan seperti itu, ketika seorang akhirnya memperhatikan dan membandingkan, kita lihat bagaimana sebagian akhwat obrolan mereka, Ustadz Fulan biasanya pakai pakaian ini, biasanya baju ini, lebih gagah, dia cara berjalannya, cara bicaranya. Subhanallah, ini sisi lain yang kita bisa katakan sisi kelam. Ini perlu diperbaiki. Dan kalau seandainya yang dimaksudkan ini, maka kecemburuan suami bisa ada benarnya. Kemudian berikutnya, kalau seandainya memang realitanya demikian, maka ini tidak menghalangi sang istri untuk belajar. Kalau seandainya istri tidak bisa melihat YouTube, bisa dia minta izin, bagaimana seandainya aku ingin mendengarkan rekaman biasa tanpa ada gambar. Atau membaca. Jadi ada buku, ringkasan, atau fatwa dan sebagainya, dia baca. Maka ini juga menjadi solusi. Sekalipun sebenarnya sang suami perlu juga diberi nasihat dan masukan. Kecemburuan itu tidak baik seandainya sampai membuat orang tidak boleh mendapat kebaikan. Karena cemburu akhirnya sama sekali tidak boleh belajar. Ini keliru. Akan tetapi yang jelas bagaimanapun juga sisi-sisi negatif itu dihindari. Minimal bisa dikurangi. Ya, kalau seandainya memang fasilitas yang tersedia adalah YouTube misalkan, baik, silahkan ditonton tapi tidak dengan mengamati gambarnya. Tapi dengan suara saja sudah cukup seperti itu. Dan itu insya Allah lebih selamat. Dan pun seandainya suami akhirnya mengizinkan, demikian pula seorang juga perlu menjaga pandangan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberi kita pemahaman yang dalam urusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, telah terhubung bersama kita sore hari ini. Penelpon pertama ada Ibu Mistiati dari Jambi. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan pertanyaannya. Halo, Ibu Mistiati. Silakan Ibu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu. Ya, ibu saya ini sudah meninggal Pak Ustadz. Dulu udah kasih saya tahu, tidak usah berobat di dukun, itu tidak boleh kesirikan. Ya. Iya Bu, lalu? Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Dulu tuh ibu saya tuh sakit-sakit kan udah lama. Iya. Baik Bu, mungkin volume TV-nya bisa dikecilkan terlebih dahulu Bu. Baik, silakan dilanjutkan pertanyaannya Ibu.
Halo, Ibu Mistiati. Baik, qadarullah terputus. Ustadz, bagaimana? Apakah sudah tertangkap pertanyaan yang Belum bertanya beliau. belum bertanya? Iya. Nah, baik Ustadz. Insya Allah kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk terlebih Baik. dahulu. Nah, kali ini ada dari saudari Esti dari Kalimantan Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Biasanya jika saya bertemu kawan lama atau saudara yang sudah lama tidak bertemu, dia akan menanyakan kabar dan sekaligus menitipkan salam untuk kawan atau saudara yang lain yang saya masih sering berjumpa. Misalnya dia berkata, salam ya untuk kawan-kawan kita sekelas dulu, atau salam ya buat saudara-saudara di Jakarta. Apakah menitipkan salam ini termasuk amanah yang wajib atau basa-basi saja ya Ustadz? Bagaimana kalau kita lupa atau tidak bertemu dengan yang mendapatkan salam? Bagaimana Ustaz? Baik, pembahasan ini sudah disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Iraqi rahimahullah dalam kitab beliau Tarhut Tathrib fi Syarh At-Taqrib. Beliau sebutkan bahwa ketika seseorang dititipi salam maka itu amanah. Dia harus menunaikan, akan tetapi dengan catatan idzal tazamahu, kalau dia siap untuk menyampaikan. Titip salam untuk fulan, iya siap, akan ana sampaikan insyaallah. Maka karena dia sudah merasa sanggup, dia wajib untuk menyampaikan salam tersebut. Tentu wallahu alam, kalau seandainya dia lupa, maka dia akan dimaafkan dan dimaklumi. Ketika dia ingat maka dia sampaikan. Dan zaman sekarang sebenarnya seperti itu lebih untuk mengakrabkan, karena seorang bisa salam menggunakan medsos, WhatsApp, mau jauh di mana dia pun bisa untuk mengucapkan salam sendiri. Pun demikian seandainya orang titip lewat orang dekatnya, kadang-kadang orang dekatnya nggak ketemu, akhirnya juga sampaikan salam lewat WhatsApp juga. Tapi yang jelas seandainya ada orang bertanya seperti itu atau yang titip salam, maka seandainya orang yang dititipin siap, maka dia perlu menunaikannya dengan amanah. Sebagaimana ditegaskan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau juga sebutkan bahwa itu amanah apabila dia siap untuk menerima dan memikulnya. Tapi kalau tidak, maka itu seperti orang yang pengen nitip barang. Anda mau titip barang, lalu dia bilang, afwan, rumah saya nggak cukup, atau saya nggak berani, atau saya nggak mau. Maka sudah, barang yang mau dititipkan kemudian ditolak, ya bisa aja ditolak. Demikian pula orang yang titip salam. Salam ya kalau ketemu-ketemu sama semua teman yang pernah kita kenal. Wah, ini repot juga ini. Akhirnya dia bilang, ya kalau ingat, atau kalau seandainya mungkin, dan sebagainya. Dan hukum asalnya wallahu alam tidak wajib. Nah, sebagian orang juga cuma basa-basi aja. Maka kalau mau basa-basi sebenarnya jangan terlalu gampang dalam urusan agama. Kalau seandainya dia ingin titip salam, kemudian orang yang mau dititipin tidak keberatan, bismillah, tidak ada apa-apa insyaallah, dan itu akan lebih mempererat persaudaraan. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Berkaitan dengan titip salam ini Ustaz, kalau kita termasuk orang yang dititipin, tadi ada salam dari fulan, kita jawabnya gimana ya? Alaika waalaikumsalam, karena kita doakan orang yang menyampaikan dan orang yang mengucapkan. Masya Allah. Orang yang bertitip salam dan orang yang menyampaikan, kita jawab salam mereka. Wallahu alam, kita katakan wa alaika wa alaihissalam. Masya Allah, alaika wa alaihissalam. Iya. Kalau perempuan Ustaz yang titip salam, Ya kita katakan dengan domir atau kata gantinya wa alaika wa alaiha Masya wa Allah. alaihassalam, seperti itu. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Barakallahu atas fiik, penjelasan yang telah jazakumullah diberikan. Semoga bisa memberikan penjelasan bagi kita semua ya sore hari ini. Baik, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudara Pancanur Arif di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah sholat qobliyah duhur diqodho setelah sholat duhur? Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Iya. Ini masuk dalam pembahasan mengqadha salat sunnah. Apakah seorang ketika ketinggalan salat sunnah dia perlu mengganti? Kalau salat wajib harus, ketika seorang ketiduran, sakit, tidak sadar, atau dia memang sengaja untuk tidak sholat kemudian bertaubat dan tidak sampai banyak yang ditinggalkan, maka harus diqadha. Harus diqadha. Tapi sholat sunnah ini bagaimana? Apakah perlu diqadha atau tidak? Para ulama berbeda pendapat apakah diqadha atau tidak. Dan wallahu a'lam,
banyak para ulama yang mengatakan bahwa sholat sunnah pun boleh diqadha. Di antara alasannya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da al-'asr." Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, kemudian salat 2 rakaat setelahnya. Ya, maka fasu'ila anha, beliau akhirnya ditanya. Maksudnya yang bertanya adalah Ummu Salamah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Ya binta Abi Umayyah, sa'alti 'anil rak'ataini allataini ba'da al-'asr." Wahai Ummu Salamah, kamu bertanya tentang 2 rakaat salat sunnah setelah asar. "Innahu atani wafdu Abdil Qaisi fashaghaluni 'anil rak'ataini allataini qabla adh-dhuhr, 'anil rak'ataini ba'da adh-dhuhr wa hahuma hatan." Kata Nabi SAW, kamu tadi bertanya 2 rakaat setelah asar ini salat apa? Tadi ada utusan dari Abdul Qais. Mereka memiliki kebutuhan, bertamu, dan aku sambut mereka sampai mereka melupakan sholat sunnahku yang biasa aku kerjakan setelah sholat zuhur. Dan 2 rakaat itu sekarang ini yang aku qadha. Nah, An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa jumhur ashabina, yaitu para ulama mayoritas Syafi'iyah, mengatakan bahwa sholat sunnah boleh diqadha sebagaimana dalil yang tadi. Kemudian berikutnya kisah tentang orang yang sholat setelah subuh. Setelah subuh, kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa engkau sholat 2 rakaat setelah subuh? Ternyata dia mengqadha sholat qabliyah atau sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW pun tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ketika beliau tertidur. Kemudian beliau bangun kesiangan, matahari sudah terbit, belum sholat subuh. Akhirnya beliau berpindah dari tempat tertidurnya, kemudian beliau sholat sunnah 2 rakaat, kemudian baru beliau sholat subuh. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah sekalipun sudah lewat waktunya tetap dilaksanakan. Ini menurut madhab Syafi'iyah dan kebanyakan mereka. Tapi sebagian ulama seperti Hanabilah dan juga Malikiyah kalau tidak salah, mereka mengatakan tidak, karena itu adalah sunnah yang sudah kelewat waktunya. Karena sudah lewat waktunya maka tidak perlu diqadha. Dan memang tidak pernah ada riwayat dari sahabat yang menunjukkan mereka mengqadha salat-salat sunnah mereka. Wallahu alam, kecuali yang terjadi pada 2 rakaat sebelum subuh itu diqadha setelah salat subuh. Maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu diqadha, sebagian ulama mengatakan boleh diqadha. Maka kalau seandainya ini mengqadha, insyaallah ada fatwa dan juga pendapat para ulama, dan dasarnya hadis yang kita sebutkan tadi. Kalau seandainya tidak ingin mengqadha pun tidak mengapa. Seperti itu, wallahu alam bissawab. Tayyib, kalau seandainya tadi ada orang ingin mengqadha salat qabliyah zuhur 2 rakaat sebelum salat zuhur, bagaimana? Dia ketinggalan dari tempat kerja, mampir ke masjid yang ada jamaahnya, kemudian ternyata sudah qomat. Setelah salat zuhur berjamaah, dia juga masih akan melaksanakan salat sunnah setelah zuhur. Bagaimana dengan salat sunnah sebelum zuhur? Para ulama yang menyatakan sunnah untuk mengqadha salat sunnah, maka mereka menyebutkan salat ba'diyah atau setelah zuhur didahulukan. Salat zuhur 4 rakaat, zikir, kemudian salat 2 rakaat sunnah yang memang itu merupakan salat ba'diyah atau yang dilakukan setelah salat zuhur. Baru setelah itu mengerjakan yang tadi, mengqadha 2 rakaat sebelum zuhur di setelahnya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya dan juga memberikan manfaat bagi kita semua di sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang Anda semua untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Anda bisa
tanya seputar hidup indah dengan sunnah di sore hari ini kepada guru kita Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhahullah Ta'ala. Dan kami mohon kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar nantinya ketika telepon sudah tersambung dengan kami, mohon untuk bisa mengecilkan volume televisinya. Barakallahu fikum. Dan kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Dwi Retnowati di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ana mau tanya, kalau pergi pakai gamis, kadang-kadang di bawah mata kaki lebih sedikit, kadang-kadang juga di atas mata kaki. Tapi pakai kaos kaki, jadi kaki masih kelihatan Ustadz. Apakah boleh buat ana pakai sholat Ustadz? Gamisnya nggak menutup kaki, kaki masih kelihatan walaupun ana pakai kaos kaki. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Berkaitan dengan sholat seorang wanita, apakah dia wajib untuk menutupi kakinya atau tidak? Ini sendiri khilaf di antara para ulama. Jadi pertanyaannya lebih ringan dari pembahasan yang disebutkan oleh para fuqaha. Mereka menyebutkan bahwa apakah kaki seorang wanita merupakan aurat? Disebutkan pada buku-buku para fuqaha bahwa mayoritas atau jumhur para ulama menyebutkan bahwa kaki seorang perempuan adalah aurat, sehingga wajib ditutupi ketika sholat. Sehingga para ulama menyebutkan ketika sholat semua badan perempuan harus ditutup kecuali hanya wajah dan telapak tangan. Kemudian sebagian ulama menyatakan bahwa kaki merupakan anggota badan yang sangat sering dibutuhkan untuk beraktivitas, sehingga dia lebih bisa disamakan dengan telapak tangan. Ini madhab Hanafiyah. Mereka mengatakan ketika seorang wanita ingin beraktivitas pasti dia akan perlu jalan, lompat, atau yang semacamnya. Sehingga karena kaki ini merupakan anggota badan yang sering dikerjakan atau dipakai untuk beraktivitas, mereka katakan itu bukan aurat. Kalaupun tersingkap tidak apa-apa. Seperti juga telapak tangan yang biasa dipakai untuk ngambil, untuk masak, untuk bawa, dan sebagainya. Maka menurut pendapat mereka ini tidak apa-apa terlihat. Akan tapi sekalipun demikian, kalau seandainya sudah ditutup dengan kaos kaki, maka wallahu alam seandainya kaos kaki itu tidak menunjukkan bagian dalam kulitnya, maka insya Allah sudah bisa dikatakan menutup aurat. Sekalipun yang lebih afdal adalah dia menggunakan pakaian yang bisa nambah nutup lagi. Karena sebagian ulama memang mengatakan kaos kaki itu bisa menunjukkan bentuk badan itu. Akan tapi yang jelas wallahu alam, sebagaimana kita nukil tadi, perbedaan ulama apakah kaki itu harus ditampilkan atau harus ditutupi atau tidak. Dan para ulama juga mengatakan bahwa menutup aurat kaki itu tidak harus menggunakan kaos kaki. Kalaupun menggunakan sarung tambahan atau menggunakan baju yang dia pakai tapi dijulurkan, agak dikebawahkan misalkan, maka itu pun sudah cukup. Tidak harus menggunakan kaos kaki. Apalagi tadi sudah menggunakan kaos kaki, kemudian ketika sujud pun bisa baju yang dipakai itu untuk nambah menutupi. Tapi ketika berdiri seandainya seorang bisa lebih menjaga, itu lebih aman, selamat. Tapi kalau seandainya tersingkap pun wallahu a'lam, insyaallah lebih ringan dari apa yang disebutkan oleh para fuqaha. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan penjelasan dan juga pemahaman bagi yang bertanya. Tadi ada saudari Dwi Retnowati di Jawa Barat dan juga bisa memberikan manfaat tentunya bagi kita semua di sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang telah masuk ke meja redaksi kami di sore hari ini. Ada dari saudara Saif bin Ilyas bin Asawi di DKI Jakarta. Bagaimana perincian hukum berbedanya posisi seorang makmum terhadap imam dalam sholat? Dalam hal yang sunnah atau dalam hal yang diperselisihkan. Misalnya, tangan imam posisi irsal ketika berdiri dari ruku dan tangan makmum berposisi qabd atau sedekap. Atau pada rakaat terakhir, sholat subuh atau sholat yang 2 rakaat. Sang imam duduk tawarruk dan makmum duduk iftirash. Atau duduknya seorang makmum posisi iqa saat duduk di antara 2 sujud, sedangkan imam duduknya iftirash. Apakah yang demikian diperkenankan Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik,
memang hukum asalnya seorang makmum diwajibkan untuk mengikuti imamnya. Dan yang disebutkan dalam hadis perintah untuk mengikuti imam itu ada beberapa keadaan yang dijadikan contoh. Dan semua yang disebutkan itu wajib untuk diikuti. Hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya imam diperintahkan untuk memimpin salat tujuannya untuk diikuti. Tujuannya adalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Contoh yang pertama adalah takbir. Kalau imam bertakbir, kalian takbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku', kalian harus ruku'. Wa idza rafa'a rafa'u. Kalau fa idza rafa'a farfa'u. Kalau imam i'tidal bangun dari ruku', maka kalian juga bangun dari ruku'. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Apabila imam salat sambil berdiri, kalian salat sambil berdiri. Akan tapi jika imamnya salat sambil duduk, kalian harus salat sambil duduk. Ini di antara contoh-contohnya. Maka dalam riwayat juga idza sajada fasjudu, kalau imam membaca sujud, kalian katakan kalian juga harus sujud. Kemudian wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, kalian katakan rabbana walakal hamd. Artinya ini beberapa contoh yang memang oleh Nabi SAW kita diperintahkan sebagai makmum untuk mengikuti imam. Nah, pembahasan beberapa rukun dan kondisi, ada makmum yang boleh untuk tidak sama dengan imam. Contohnya tadi yang dikatakan wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Apabila imam salat sambil duduk, maka kalian pun harus salat sambil duduk. Nah, ini semua pernah terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, kemudian beliau salat sambil duduk. Ini diriwayatkan juga dalam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW sakit. Kemudian dalam riwayat Anas, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, Rasulullah SAW pernah saqata an farasihi. Beliau jatuh dari kuda, fajuhisha shiqqu yaminihi atau shiqquhul aiman. Nah, disebutkan dalam riwayat itu, maka Rasulullah SAW terluka di bagian pinggir kanan. Dalam riwayat ini dikatakan fajuhisha saquhu au katifuhu. Yang sakit adalah pundak atau betisnya, sehingga beliau susah untuk salat sambil berdiri. Akhirnya Rasulullah SAW salat sambil duduk. Faja'alan nasu ya'udunahu. Para sahabat mengunjungi beliau. Fahadaratis shalah. Kemudian salatnya, waktu salat datang, maka Rasulullah SAW fasalla bina. Rasulullah SAW salat memimpin untuk salat kami. Fasallaina khalfahu. Fasalla qa'idan fasallaina khalfahu qiyaman. Maka beliau salat sambil duduk, kemudian kami salat di belakangnya sambil berdiri. Fa asyara ilaina an ijlisu. Maka beliau mengatakan, kalian duduk. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah marah, in kittum la taf'aluna kama fa'ala ahli Faris war Rum. Kalian hampir menyerupai orang-orang kafir ahli Persia dan orang-orang Romawi. Yaqumuna ala mulukihim. Mereka berdiri padahal raja mereka duduk. Aku duduk salatnya, kalian salat sambil berdiri. Nah, ini adalah larangan Nabi SAW untuk berbeda ketika posisi salat, berdiri dan duduk. Nah, akan tetapi dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW di akhir hayatnya beliau salat sambil duduk menjadi imam. Tapi Abu Bakar sebagai makmum berdiri. Kemudian orang-orang di belakangnya berdiri. Dan Nabi SAW tidak menghalangi dan menyalahkan lagi mereka. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau seandainya seorang imam mulai sholatnya sambil duduk, maka semua makmum harus duduk. Tapi kalau seandainya imam pertama kali berdiri lalu ganti imam yang hanya bisa sholat sambil duduk, atau imam yang tadi berdiri kemudian sakit akhirnya sholat sambil duduk, maka makmum yang sudah mulai dari awal berdiri, mereka boleh berdiri, boleh duduk, seperti itu. Artinya ini salah satu contoh bahwa makmum boleh berbeda dengan imam. Contoh yang lain, ketika imam akan sujud tilawah. Imam akan sujud tilawah, bukan sujud tilawah tapi sujud sahwi. Imam ragu dalam salat. Salat 5 atau 4 rakaat.
Akhirnya dia tambahkan sholatnya menjadi 5 rakaat karena masih ragu. Kemudian dia akan sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam. Tapi ada makmum yang masbuk. Mereka datang, mereka kemudian bangun untuk melengkapi dan menyempurnakan sholat yang tertinggal. Imamnya sujud sahwi setelah salam. Begitu selesai salam, makmum yang masbuk langsung berdiri. Maka mereka tidak mengikuti sujud sahwinya imam. Pun dibolehkan. Tayyib. Contoh yang lain, ketika imam mengucapkan lafaz iftitah yang berbeda. Dia lebih memilih wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki. Panjang sekali hadis Ali dalam Sahih Muslim. Kemudian makmum lebih memilih yang pendek. Imma dia baca dalam Sahih Bukhari dan Muslim Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, atau membaca yang pendek subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian dia lama karena imamnya enggak segera Al-Fatihah yang dibaca iftitah yang panjang. Apakah ini disalahkan? Tidak. Karena masing-masing boleh untuk memilih yang sesuai dengan dalil dan sekalipun berbeda tidak sama dengan imamnya tidak apa-apa. Terlebih lagi tadi yang disebutkan contohnya adalah ketika seseorang menyelaksanakan yang masih khilaf. Apakah bangun dari ruku' boleh seseorang menggantungkan tangan atau menyedekapkan kembali? Ini adalah perbedaan pendapat dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika faidza qama mu'tadilan hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Apabila beliau bangun dari rukuk, beliau berdiri tegak sampai semua tulang kembali pada tempat posisi semula. Taib, ini posisi semula kapan? Sebelum takbiratul ihram atau sesudahnya? Nah, kalau yang mengatakan seperti semula sebelum takbiratul ihram berarti tangannya digantungkan. Sementara yang mengatakan maksudnya adalah gerakan sholat, berarti seperti semula ketika sebelum rukuk. Berarti dia sedekap. Itu khilaf di antara para ulama. Kemudian contoh yang lain lagi, boleh atau tidak seorang yang mau sholat zuhur bermakmum kepada yang sholat asar? Nah, kalau seandainya ada yang mengatakan demikian boleh, atau orang yang akan sholat maghrib bermakmum kepada sholat isya, ya sholatnya berbeda. Ini khilaf di antara para fuqaha, boleh atau tidak. Ada yang mengatakan boleh, sekalipun jumlah rakaatnya berbeda. Yang maghrib 3, imamnya sholat 4 rakaat. Akhirnya dia sholat 3 rakaat. Setelah dia 3 rakaat, gak mungkin dia akan sholat maghrib 4 rakaat karena mengikuti imam yang sholat isya. Akhirnya ketika di rakaat ketiga dia akan duduk untuk menunggu imamnya menyempurnakan rakaat keempat. Setelah itu imamnya selesai, imamnya sujud, kemudian tahiyat, baru imamnya salam, dia ikut salam bersama imam. Ini juga sama, tidak sejalan dengan sholatnya imam, tapi ini dibolehkan. Maka wallahu alam, beberapa kejadian yang tadi contohkan seperti duduk tawarruk atau iftirash itu juga masuk khilaf. Terakhir, rakaat terakhir kita akan iftirash. Mana yang lebih afdal sebelum salam, salat 2 rakaat iftirash atau tawarruk? Itu khilaf di antara fuqaha dan insyaallah tidak mengapa seandainya seorang berbeda dengan kondisi imam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah sudah sangat rinci, semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya. Tadi ada saudara Saif bin Ilyas di Jakarta Utara, dan juga memberikan manfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan kepada pemirsa, insya Allah kita masih ada waktu bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami. Kita tunggu dan kami buka layanan telepon di 0331 544 6087. Baik, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami kali ini. Ada dari Ibu Sri di Jawa Tengah. Suami saya sudah lebih dari 4 tahun terakhir ini tidak memberi nafkah lahir kepada saya. Beliau hanya membayar uang sekolah anak-anak. Padahal sebenarnya beliau mampu untuk memberi saya nafkah walau cuma 100.000 per minggu. Saya berjualan nasi di depan rumah yang tidak mesti untung setiap harinya, karena kadang juga nasinya masih sisa dan itu tidak bisa dijual lagi kembali di esok harinya. Suami saya sudah saya ingatkan tentang kewajiban beliau ini terhadap istrinya, tapi beliau seringnya malah marah-marah. Mohon solusinya, Ustadz. Baik, wallahu alam, beberapa jawaban yang ingin Anda sampaikan. Yang pertama,
ketika seorang ingin mengingatkan, maka diusahakan mengingatkannya dengan cara yang tepat. Ketika suami sedang siap untuk mendengarkan saran, masukan, dan dengan bahasa yang diusahakan sesopan mungkin. Karena tidak sama mengajak bicara kepada orang yang di bawah kita dengan orang yang berada di atas kita. Suami yang harus ditaati, harus dihormati dan sebagainya. Sementara anak tidak sama, adik dan sebagainya. Maka diperhatikan bagaimana cara seseorang untuk menyampaikan nasihat. Yang kedua, ketika kita sudah sampaikan semuanya, maka tugas kita sudah gugur dan selesai. Maka itu yang perlu didoakan pula. Kita minta kepada Allah agar suami bisa luluh hatinya, kemudian sadar dengan kesalahannya, lalu dia perbaiki dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah ajakan kepada para suami, para kepala keluarga, agar kita menyadari kedudukan yang Allah berikan kepada kita itu merupakan tanggung jawab, bukan sekedar jadi laki-laki saja. Kalau hanya sekedar ingin menjadi laki-laki karena lebih kuat, karena ingin ditaati saja, karena dia menjadi kepala keluarga, orang gila juga laki-laki banyak. Dan orang yang pandai tapi bersikap seperti orang gila, dia lebih gila. Dan kita harus sadar bahwa memberi nafkah merupakan tanggung jawab yang itu menjadi konsekuensi kita menjadi laki-laki. Kalau menjadi postur laki-laki tapi otaknya kerdil seperti banci atau perempuan, maka kita katakan selamat. Anda bangga dengan kebancian Anda. Allah Azza wa Jalla katakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dilebihkan oleh Allah di atas wanita karena memang Allah tentukan itu. Yang pertama. Yang kedua, karena nafkah yang mereka berikan kepada perempuan. Maka sekedar seorang laki-laki tidak memberi nafkah kepada istri, lalu kebalikan istri yang akhirnya bekerja untuk beri nafkah keluarga, ini memalukan. Ini memalukan seorang laki-laki sampai tidak tahu kewajibannya, kemudian tidak tahu rasa malunya. Ini ditaruh di mana ini otaknya. Maka dalam sebuah hadis yang sahih, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika haji wada' Nabi SAW mengingatkan betul. Beliau mengatakan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wahai kaum muslimin, ketika beliau mengatakan fastausu bin nisa'i khairan fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai laki-laki, kalian ambil perempuan itu dengan perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Kalian sampai halalkan kemaluan mereka, maksudnya dengan sebuah akad pernikahan karena memang ada perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla dalam syariat. Maka disebutkan ada hak dan kewajiban. Laki-laki berhak untuk mendapatkan hak-haknya dari perempuan, dan diantaranya juga perempuan harus mendapatkan haknya dari laki-laki. Diantaranya walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan perempuan berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, dikasih makan, dikasih tempat tinggal dan seterusnya. Maka ini menjadi pengingat untuk kaum laki-laki. Ada keistimewaannya, ada dalam Sahih Muslim. Bahkan Nabi SAW katakan, dinarun anfaqtahu ala miskin, dinarun tu'tiqu bihi raqabah, dinarun taj'alahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik afdaluha ad-dinaru alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, uang yang engkau berikan untuk membebaskan budak, memberi orang miskin, engkau sumbangkan di jalan Allah, dan engkau berikan kepada keluargamu sebagai nafkah. Yang afdal adalah engkau berikan kepada keluargamu sebagai nafkah. Ini dalam Sahih Muslim seperti itu. Ini ada kelebihan, ada keistimewaan, pahala besar, tapi ada juga tanggung jawab. Sebagai seorang laki-laki, dia memiliki tanggung jawab untuk itu. Bukan hanya sekedar menjadi laki-laki saja. Maka wallahu a'lam, kita sebagai kaum laki-laki perlu menyadari itu, dan mudah-mudahan Allah memberi kemudahan untuk memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah.
semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya tadi dan juga memberikan manfaat bagi kita semua di sore hari ini. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz di Baik. sore hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu-ilmu yang telah diberikan sore hari ini. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan balasan terbaik Amin. bagi Amin antum wa Ustaz. iyyakum. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu. Dan juga kepada para pemirsa kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran karena sudah mengikuti live interaktif kita di sore hari ini sampai akhir alhamdulillah. Dan kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami dan Anda bisa saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Dan juga kami ingatkan kepada seluruh pemirsa, jangan lupa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada live interaktif Ekonomi Islam bersama Ustadz kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhahullah Ta'ala. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui website kami di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Sudah bersuci atau